Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai KPTKers, jumpa lagi kita di podcast KPTK. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat nih untuk menyimak diskusi seru kita di seri KPTK Punya Pelatihan. Hari ini saya, Sierra Maulida Asrin, sebagai host akan memandu sesi podcast hari ini. Hari ini kita akan bincang-bincang nih terkait pelatihan yang berjudul pemrograman web framework. Agak susah ya disebutnya, tapi ini sebenarnya teman-teman mungkin udah familiar sih sama namanya ini terkait dengan pemrograman web ya. Kemudian pemrograman web framework ini adalah salah satu pelatihan yang nantinya akan direncanakan diselenggarakan oleh BPP MPV KPTK di tahun 2023. Nah, untuk mengupas lebih dalam terkait apa sih pelatihan ini, di depan saya sudah hadir ada dua narasumber yang cakep dan yang cantik ini yang akan nge-spill nih, ngasih bocoran ini pelatihan tentang apa aja sih gitu. Yang pertama saya perkenalkan Pak Haidir. Apa kabar Pak Haidir? Ya, alhamdulillah baik-baik saja. Kebetulan saya narasumber yang cantik. Oh. Ya ini aduh yang cakep dan yang cantik ya. Gitu kan. Mumia yang penting kalau cakep sih nggak masalah ya yang mana aja, tapi kalau yang cantik ini aduh. Oke. Jadi saya izin perkenalkan Pak Haidir ini, beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran yang ada di KPTK. Jadi selain PTP, beliau ini adalah salah satu artisnya KPTK nih teman-teman. Jadi beliau ini adalah programmer yang juga membantu KPTK dalam membuat inovasi-inovasi terkait aplikasi yang akan membantu KPTK meningkatkan nilai terkait reformasi birokrasinya. Kemudian programmer, selain itu YouTuber juga ya ini Pak Haidir ini. YouTuber ya, kalau nggak salah channelnya ada 2 ya Pak ya? Ada dua. Dan dua-duanya sama-sama mengenaskan ya. Channelnya apa sih kalau boleh tahu Pak Haidir? Yang pertama itu channel yang terkait dengan hobi saya. Ya, saya punya channel kecil, Papa Beli Mainan Lagi. Itu channel todongan sebenarnya, anak saya yang suka rekam video, jadi todong sama dia, ayo Papa bikin channel. Udah bikin channel. Sekarang rupanya viewernya lumayan begitu ya, subscriber adalah begitu, dan ya alhamdulillah sampai sekarang juga masih aktif terus, setiap minggu minimal 1 video ada. Oke. Seru sekali ya Pak Haidir ini. Ya, jadi ini kesempatan nih, mumpung di sini mungkin ada KPTKers yang mungkin ada passion atau hobi terkait mainan nih, action figure ya Pak Haidir ya nih. Siapa tahu ini bisa subscribe channelnya Pak Haidir nih. Habis ini saya di bawah sini. Iya, ada di bawah. Habis ini saya ditraktir makan siang sama Pak Haidir. Atur. Oke. Kemudian ada narasumber yang kedua, saya ada Ibu Hukmiyah Arif. Ini apa kabar Bu Mia? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa, seru sekali. Ini beliau adalah senior saya. Beliau adalah Widya Iswara muda ya, Widya Iswara muda di Nadia. Maaf, Widya. Ya. Enggak apa-apa. Ya, yang urusannya di belakang. Salah lagi ya. Oke. Dari dunia. Baik, selanjutnya ada Ibu Hukmiyah Arif ya. Ibu Hukmiyah Arif ini beliau adalah senior saya teman-teman. Beliau adalah Widya Iswara Madya di BPP MPV KPTK. Beliau sudah sangat berpengalaman terkait dengan narasumber untuk diklat-diklat, baik itu diklat teknis maupun diklat kurikulum di BPP MPV KPTK. Apa kabar Bu Mia? Alhamdulillah luar biasa. Oke, ya, terima kasih Bu Mia. Seru sekali. Oke, supaya mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pokok bahasannya ya. Jadi sebelumnya nih mau tanya-tanya nih Pak Haidir sama Bu Mia, apa sih latar belakang pelatihan? Kenapa kok bisa ada pelatihan pemrograman web framework ini? Ya, baik Mbak Si, pemrograman web framework ini yang melatar belakangi sebenarnya awal ya
Di awal yang pertama itu adalah hasil analisis capaian pembelajaran, itu kemudian dari capaian pembelajaran itu dibagi khusus untuk rekayasa perangkat lunak. Itu kita bagi, ternyata dari tingkat dasar itu dasar, menengah dan lanjut. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar atau guru kita saat ini adalah selain dari basis data, kemudian entrepreneur, lalu kemudian pemahaman terkait dengan pemrograman berorientasi objek dan terstruktur, lalu kemudian itu yang merupakan dasar. Nah, dari hasil analisis juga kemudian ternyata kebutuhan guru saat ini itu butuh dari hasil analisis capaian pembelajaran pemrograman web dan mobile, termasuk IoT dan data science itu merupakan kebutuhan kompetensi atau pengetahuan yang saat ini dibutuhkan oleh guru, sehingga itu menjadi salah satu alasan kami untuk kemudian mengembangkan pelatihan framework ini. Nah, di samping itu bahwa pelatihan web framework ini memang sangat dibutuhkan tenaga kerja terkait dengan web framework ini sangat dibutuhkan di dunia industri saat ini, di dunia usaha, sehingga sesuailah dengan hasil dari kurikulum kita saat ini, sehingga itu yang kemudian menjadi dasar bahwa KPTK ini perlu membuat sebuah pelatihan web untuk mengembangkan kompetensi dan pengetahuan guru-guru kita, sehingga guru-guru ini kemudian mampu untuk membimbing, mengembangkan, melatih peserta didiknya, sehingga peserta didiknya nanti akan siap untuk terjun ke dunia usaha ataupun dunia industri. Seperti itu, Mbak. Ya. Oke, menarik sekali nih penjelasan Bu Mia. Jadi pelatihannya enggak tiba-tiba ada pelatihan ya, itu awalnya ada analisis capaian kurikulum dulu, kemudian kebutuhan dunia industri. Nah, itu juga, kebutuhan dunia industri. Itu kalau saya boleh menambahkan kebutuhan dunia industri itu, kebetulan ini salah satu topik memang yang kita angkat di KPTK ini adalah web framework, mengingat tuntutan akan programmer web itu dari tahun ke tahun itu tidak pernah habis, tidak ada habis-habisnya. Saya bahkan barusan tadi ini ada masuk di grup alumni, ada lagi nih di grup alumni membuka lowongan programmer web, PHP, MySQL, Apache, Laravel. Nah itu, jadi artinya web framework ini meskipun sudah cukup lama dari segi kurikulum, tapi demand-nya itu ada terus, dan bisa dibilang salah satu profesi yang cukup populer lah. Makanya seperti yang disampaikan Ibu Mia tadi, selain analisis CP, kita juga melihat dari potensi pangsa pasar bahwa ini memang peminatnya luar biasa tinggi. Oh ya, jadi memang ada banyak pertimbangan ya memang sebelum ada pelatihan ini. Jadi memang menarik sekali nih KPTkers, kalau KPTkers ini punya passion di bidang web framework ini bisa melakukan peningkatan kompetensinya gitu. Oke, selanjutnya kira-kira di-spill dong nanti materi-materinya apa nih ketika nanti pelatihan yang bakal dipelajari oleh teman-teman calon peserta diklat. Ya, baik. Untuk materi sendiri sebenarnya secara struktur kurikulum dari program pelatihan web framework ini sebenarnya kita dasarnya adalah dari SKKNI ya, dan juga melihat dari peta okupasi jabatan berdasarkan dengan jabatan junior web developer ya, sehingga berdasarkan hal tersebut kemudian kami merancang struktur program pelatihannya. Nah, salah satu materi karena berdasarkan dari jabatan junior web developer tersebut, sehingga kami menyusun struktur kurikulumnya seperti teman-teman guru nanti akan belajar terkait dengan struktur data, bagaimana database, basis datanya dan sebagainya, karena kita lebih kepada
membangun sebuah web basis aplikasi ya. Nah, berikutnya kemudian bagaimana mengimplementasikan user interface-nya. Nah, lalu menulis kodenya dengan guidelines dan best practice-nya, lalu kemudian mengimplementasikan pemrograman terstruktur. Lalu kemudian ada materi terkait dengan membuat dokumen kodenya, lalu debugging dan membangun project terkait dengan jadi ini inti dari pelatihannya adalah karena pelatihan kita ini berbasis project real, sehingga peserta atau teman-teman guru nantinya ini akan kita arahkan bahwa tidak hanya sekedar belajar otodidak, belajar apa sih itu debugging, apa sih itu struktur data, basis data dan sebagainya, bagaimana membuatnya, tetapi lebih mengarah kepada bagaimana membangun sebuah project web framework ini sehingga project tersebut mereka dapat aplikasikan atau dapat manfaatkan minimal di lingkungan sekolahnya. Yeah. Sehingga pelatihan kita ini menitik beratkan kepada membangun proyek berbasis web framework. Oke, seru sekali ya ini kayaknya gitu. Kalau saya tuh lihatnya dengarnya programming web framework itu kayak coding aja yang penting gitu. Tapi ternyata seru ini ada proyeknya. Ada gitu. proyeknya. Jadi ini nanti kalau peserta pelatihan ikut, nanti dia juga langsung dapat ada tambahan portofolio dong. Ya. Seharusnya iya. Bahkan kami mendesainnya agar peserta yang datang ke pelatihan nanti ini, kalau jika yang bersangkutan terpilih untuk mengikuti pelatihan ini, peserta tersebut juga diberikan tugas untuk membawa suatu problematika dari instansinya. Nah, problematika itulah yang akan kami angkat, kami dorong untuk menjadi project real. Jadi seperti yang disampaikan Bu Nia tadi, ada hasil dari pelatihan ini, ada suatu produk, ada suatu proyek yang harus dikerjakan. Tentunya proyek tersebut harus relevan dengan mata diklat kita, yaitu pemrograman web berbasis framework. Oke, asik sekali ya. Ini jadi pesertanya harus bawa masalah nih. Harus cari masalah. Dari masalah coba diselesaikan sekalian di pelatihan ini ya. Pak Haidir sama Bu Mia ini seru sekali nih. Oke, sekarang ini kita udah tahu nih ini pelatihannya kira-kira isinya apa aja. Kalau ini mungkin udah pada banyak ini KPTkers yang udah penasaran, aduh siapa aja sih yang boleh ikut, gimana cara daftarnya, kira-kira syarat pesertanya apa aja sih ini Bu Nia? Teman-teman secara syarat ya, karena ini kita berharap sih yang ikut adalah teman-teman guru bidang rekayasa perangkat lunak ya. Jadi di bidang rekayasa perangkat lunak, jadi mereka minimal ada basic terkait dengan database, ada basicnya terkait dengan database sederhana. Nanti akan kita kembangkan di pelatihannya. Karena ini kan membangun sebuah web, memang sehingga kita berharap bahwa mereka memiliki basic database atau pemrograman terstruktur atau memahami terkait dengan pemrograman terstruktur ataupun pemrograman berbasis objek. Oke, jadi syaratnya tadi ya mereka guru atau ini ya, kalau yang baru mungkin namanya pengembangan perangkat lunak dan game. Oh ya, pengembangan. Kalau bisa udah ada basic ya. Database. Sebaiknya. Kira-kira ada ini nggak sih, kan karena nanti kan selesai pelatihan ini kan guru harus mengajarkan kembali ke siswanya nih. Ada nggak sih syarat terkait labnya di sekolah misalnya, kalau bisa diutamakan pesertanya itu yang mengajar di lab sekolah yang tanda kutip mungkin udah cukup mumpuni gitu, ada syarat seperti itu nggak kira-kira Pak Haidir? Kalau dari yang sudah kita sepakati dan sudah kita susun sebelumnya, khususnya pemrograman web berbasis framework ini, sepertinya tidak ada syarat khusus gitu. Yang dibutuhkan hanya ketika yang bersangkutan datang itu membawa laptop dengan spesifikasi yang sudah kita tentukan. Itu juga tidak terlalu tinggi spesifikasinya itu. Tapi nggak tentang Iya, betul. Jangan laptop alas meja gitu yang pakai alas meja. Gitu. Yang penting bisa digunakan lah.
Karena Oke. untuk coding aplikasi berbasis web itu tidak terlalu berat. Ya. Pun juga ketika akan diaplikasikan ke sekolah masing-masing juga tidak terlalu menuntut spesifikasi yang tinggi. Yang penting ada lab komputernya yang bisa digunakan untuk menyusun aplikasi web, itu kan speknya ringan ya biasanya Mbak ya. Ada ya standar lah, Core i3 itu RAM 2 GB begitu sudah bisa. Artinya tidak ada spek yang high end sekali seperti itu, tidak usah. Oke, berarti menarik sekali nih peluangnya teman-teman ini untuk mendaftar ini semakin tinggi nih, karena untuk spesifikasinya alat-alat yang dibutuhkan nggak terlalu tinggi juga teman-teman. Oke, selanjutnya kita udah tahu syarat peserta, kita udah tahu nih kebutuhan kedepannya alat bahan prakteknya seperti apa. Nah, kalau untuk pola diklat sendiri, ini pola diklatnya seperti apa ya? Ya, untuk pola diklat kita sebenarnya ada 3 rangkaian aktivitas yang akan dilakukan dalam pelatihan ini ya. Yang pertama itu adalah pelatihannya sendiri, lalu kemudian ada magangnya, lalu kemudian ada uji kompetensi keahliannya kakaknya. Nah, untuk pelatihannya sendiri ya sekitaran 100 GP lah untuk pelatihannya sendiri. Nah, untuk pelatihan itu kemudian kita bagi menjadi 2. Jadi modanya itu ada 2. Modanya itu kita menggunakan moda blended ya, tatap muka secara daring. Nah, kenapa kita kemudian membuat tatap mukanya daring dan luring, tatap muka langsung? Itu karena di daring nanti akan kita berikan dulu, sebelum tatap muka luringnya itu akan kita berikan dulu penguatan-penguatan terkait dengan materi. Jadi akan kita berikan penguatan-penguatan, lalu teman-teman akan kemudian membaca materi ataupun kemudian belajar mandiri, berlatih secara mandiri melalui LMS kita. Lalu kemudian nanti setelah itu kemudian kita akan ketemu langsung. Nah, pada saat ketemu langsung itu seperti yang dikatakan Pak Haidir tadi, mereka sudah membawa masalah. Mereka sudah membawa masalah yang kemudian akan dikerjakan secara bersama-sama dalam bimbingan bersama-sama dengan kolaborasi dengan narasumber, baik narasumber dari KPTK sendiri ataupun narasumber dari industri ya, sehingga akan lebih matang atau lebih kuat lagi proyek dari yang dihasilkan dari pelatihan kita ini. Jadi untuk pola diklatnya blended ya Buminya ya, blended. Tapi ada daringnya, kemudian daringnya. Tapi ada luringnya juga, ketemu setelah mengumpulkan masalah itu tadi. Terus lanjut ke uji kompetensi UKK, ya, UKK, baru ada magang juga nih di industri. Iya, ada magang. Seru sekali nih. Kira-kira nanti pengajarnya dari mana aja sih Pak Haidir ini untuk pelatihannya? Ada industri juga mengajar atau? Nah, untuk pelatihan sebagian akan ditangani oleh internal kami dari KPTK, tentunya yang berkompeten ya, yang berkompeten di bidang pemrograman web framework. Dan juga sebagai bagian dari program Link and Match kami dengan industri, kami juga akan menghadirkan pengajar yang tentunya profesional dari industri yang memang sudah punya portofolio dan sudah punya pengalaman tentunya dalam menghandle klien-klien atau melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan bidang pemrograman web framework seperti itu. Oke, jadi pengajarnya nggak perlu diragukan lagi nih ya, apalagi betul. Teman-teman di KPTK ini banyak juga yang sudah banyak di sini. Portofolio terkait pembuatan web nih, salah satunya kan Pak Haidir sendiri ya, ini kan salah satu, salah dua. Bumia juga gitu. Oke, kemudian selanjutnya nih kalau untuk industri yang kerjasama itu kira-kira sudah ditentukan atau masih dalam tahap penjajakan atau seperti apa? Ya, sebenarnya kita sudah komunikasi ya, komunikasi dengan teman-teman industri terkait dengan, bahkan kita sudah melakukan link and match sampai ke melahirkan struktur program seperti ini dengan industri. Jadi teman-teman KPTKers jangan khawatir, calon-calon peserta nanti ini sudah divalidasi, sudah direview oleh teman-teman dari review industri. Dan divalidasi, betul. Kalau gitu ini pelatihannya kira-kira range-nya nih teman-teman KPTKers nih kan pengen tahu nih kira-kira kapan sih
pelatihannya dilaksanakan, jadi mungkin yang mau meninggalkan Siap-siap keluarga, gitu siap-siap ya, pamit dari jauh-jauh istrinya, hari pamit gitu ya. suaminya, Ya. Nggak pamit usah tulis surat wasiat ya, nggak usah juga, nggak sampai gitu siap-siap juga. gitu. Itu jadi udah jauh-jauh hari nih Iya, mempersiapkan, jadi nggak ada acara kondangan atau ya, apa dan lain sebagainya ya. Itu mungkin di spill nih bulan apa iya, kira-kira. Eh, kita sudah rencanakan ya untuk pelatihan web framework ini akan kami laksanakan di bulan Juni ya. Oh, bulan Juni. Oke, ini sekarang Maret, April. Ya. Oh, sekitar Hampir, hampir ya. iya. Oke, udah. Jadi di bulan Juni Juni, ya, ya. untuk pelatihannya full di semua pola ya. Yes. Kalaupun Ya, molor-molor betul. ya, mungkin Iya. nyerempet sedikit ke Juni. bulan Ya, Juni Juni. ya. Ya. Di Juli. Oke. Kalau gitu boleh dong closing statementnya ini dari Pak Haidir atau Bumiya ini, atau mungkin siapa tahu mau ngasih pantun nih buat teman-teman KPTkers ini. Kira-kira supaya teman-teman KPTkers makin semangat lagi untuk mengikuti diklat pemrograman web framework ini. Kira-kira boleh? Ya, oke, teman-teman KPTkers, kami tunggu kedatangannya ya. Oke. Ditunggu kedatangannya di KPTK di pelatihan pemrograman web framework. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Terima Mia. kasih. Terima kasih Pak Haidir. Ini udah dibahas lumayan banyak ya terkait pelatihan pemrograman web framework ini. Oh iya, terkait pendaftarannya teman-teman jangan lupa masih seperti pelatihan-pelatihan yang lain, teman-teman nanti bisa mendaftar melalui SIM PKB. Jadi semua pelatihan yang dilaksanakan KPTK nanti akan terintegrasi di aplikasi SIM PKB ini. Kemudian teman-teman untuk lebih detailnya jangan lupa teman-teman nanti agar follow media sosialnya KPTK di bppmpv.kptk.kemdikbud. Jangan lupa kalau yang belum subscribe di-subscribe agar notifikasi-notifikasi terbaru dari KPTK terkait pelatihan-pelatihan ini sampai informasinya ke teman-teman. Oke, terima kasih Pak Haidir, sekali lagi terima kasih Bu Mia ini udah Sama-sama. ngasih overview ini terkait Yes. pelatihan yang akan dilaksanakan. Oke teman-teman, jangan lupa tetap simak channelnya KPTK di bppmpv.kptk.kemdikbud. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe. Kita ketemu di sesi podcast selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.